Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panjenengan rasakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jamaah Duyufur Rahman, saya panjenengan ini pada hakikatnya adalah tamunya Allah. Semoga yang hadir ini nanti bisa hadir di tanah suci bareng-bareng. Kun fayakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita berdoa bersama-sama. Monggo diikuti. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat insya Allah mengantarkan rizki yang luas, melimpah seperti air zam-zam. Amin. Ilmu yang bermanfaat insya Allah sebagai obat dari segala penyakit. Di majelis yang penuh barokah ini semoga tiga-tiganya turun. Panjenengan ikhlas menerima ini? Panjenengan ikhlas, saya ikhlas, insya Allah. Insya Allah ilmu yang bermanfaat itu luar biasa sebagai pembuka rizki yang tidak disangka-sangka, dan ilmu yang bermanfaat itu obat yang luar biasa. Wa syifaan min kulli da'in, sembuh dari segala penyakit. Doa yang kedua, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Semoga kita dipahamkan seperti Nabi Sulaiman, mampu memahami bahasa binatang, pohon, mengendalikan angin. Dan semoga suara kita seperti suaranya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu kalau bersuara, gunung, burung juga ikut bertasbih. Semoga nanti didatangkan burung-burung yang bertasbih. Doa yang ketiga, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di majelis ini kesadaran ummi maha suci, ya Allah kami tiada ilmu. Karena pada hakikatnya ilmunya manusia itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit. Siapapun diri kita, ilmu kita itu sedikit, bagaikan apa? Bagaikan setetes air di lautan. Makanya kesadarannya la ilma lana, tiada ilmu. Illa ma'allamtana, kecuali engkau mengajari kami. Bapak Ibu, Ustadz Kiai hanya menyampaikan ilmu dan paham dari Allah hakikatnya. Understand? Understand? Yes. Tolong Ustadz ojo diwedeni ya. Ustadz ngomong jamaah merem. Khusyuk Ustadz. Itu bukan khusyuk, kelepek-kelepek gitu.
Innaka antal alimu hakim. Sesungguhnya engkau itu maha tahu dan maha bijaksana. Nah, tunjukkan Mas Udin, Gua Hiro. Saya tadi ketika sholat subuh itu kok merasakan seperti Gua Hiro ya. Gua Hiro. Semoga kita nanti datang ke sana ya Allah. Ada apa di Gua Hiro itu? Siapa yang pernah naik ke atas? Gak pernah. Gak pernah naik ke atas, ke Gua Hiro. Gua Maharani? Gua Akbar? Nah, Gua Akbar itu di mana? Di Tuban. Maharani? Lamongan. Gua Hantu? Nah, no atimu dewi-dewi. Insya Allah semoga hati kita itu menjadi Gua Hiro. Pelan-pelan, semoga Ramadan kita itu laksana menjadi Gua Hiro. Rasulullah di Gua Hiro itu uzlah, takanus, menyendiri, menyepi, mencari Tuhan ketika itu. Karena pada waktu itu semuanya menyembah berhala, mencari Tuhan. Menyendiri di sini, menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro itu di mana sih? Di Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung, Nur itu artinya cahaya. Nah, cahaya ini bersumber dari siapa? Bersumber dari Rasulullah dan bersumber dari Al-Quran yang turun. Surat apa? Al-Alaq apa Al-Falaq? Jangan merancaukan ya. Al-Alaq apa Al-Falaq, Bu? Lak. Alaq oh falak. Jangan kayak ketekekon ya. Subuh-subuh cak mikir ini. Jarno kayak gak ngantuk. Al-Alaq apa Al-Falaq? Nono sing bingung, aura bingung masih ada. Al-Alaq ya. Kalau Al-Falaq niku kul a'udzu birabbil falaq. Mari kita baca, kita jadikan musola Al-Ikhlas ini seperti Gua Hiro. Tempat kita Iqra. Iqra itu apa sih? Bacalah, belajar. Siap? Siap ya, musola Al-Ikhlas ini kita jadikan Gua Hiro. Ini kiasan-kiasan semua loh ya. Ini sudah tingkatan profesor semua ini ya. Paham Bu? Kira-kira yang ngantuk ini muter apa muter ya? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Menciptakan khalaqal insana min alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan muliakan Tuhanmu. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari manusia yang tidak tahu. Yang mengajari manusia Allah apa Ustadz? Hakikate Allah, manusia itu sebagai perantara. Gurunya 1, siswanya 30. Apakah pintar semua? Enggak. Ustadznya gurunya sama? Sama. Buku paket panduannya sama? Pahamnya? Enggak sama. Hidayahnya? Tidak sama. Sing ngantuk apa oleh hidayah? Oleh al-kete'u wal ngileru. Ya Allah, ini kan jelas. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari manusia malam ya'lam, yang tidak tahu.
Jujur ya, saya di Ramadan ini merasa umi itu merasa bodoh, ibaratnya otak saya ini saya kosongkan, ilmu yang pernah saya pelajari, dalil-dalil yang pernah saya pelajari di Ramadan ini di recovery. Understand? Recovery? Itu apa? Kembali. Cover. Jangan sampai ilmu kita yang dulu itu sebagai cover. Apa cover? Tutup. Tapi kalau kita merasa bodoh, umi kosong, diisi lagi. Jadi panjenengan jangan sombong, terkadang ilmu itu dalilnya sama, tapi dimensinya itu beda. Paham maksudnya? Di majelis yang penuh barokah ini semuanya merasa umi. Barangkali nanti saya menjelaskan dalil yang sama, tapi dimensinya itu. Nah di Ramadan inilah meningkatkan dimensi-dimensi yang tak terbatas. Wa ma adraka lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Apa yang kamu ketahui dengan Lailatul Qadar? Hati-hati kalau ayat sudah menggunakan wa ma adraka. Sama seperti al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Qari'ah itu artinya kiamat. Kiamat ini sudah datang belum? Loh, kok dengar-dengar kiamat ini sudah datang belum? Belum. Mau datang? Mau dipercepat? Ya, kalau kiamat kecil sudah datang? Sudah. Gunung meletus, tsunami, gempa, itu kiamat kecil. Kalau ayat Al-Quran menggunakan wa ma'adroka itu berarti peristiwa yang besar, yang nalar itu tidak bisa menjangkau. Kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar yang tidak sama seperti tahun lalu. Alah saya sudah tahu kok. Ini hijab enggak? Sombong enggak? Sombong. Berarti ibarat gelas botol itu ketutup enggak? Makanya harus recovery. Itu diulangi lagi. Jangan rumongso tahu. Siap? Siap ya? Jangan rumongso tahu. Alah surat Al-Qadar kan wis tak waca bendina. Engkon. Itu hijab. Surat Al-Qadar kan saya baca tiap hari, saya sudah tahu. Nah ini sombong. Surat Al-Ikhlas kan saya baca terus. Tapi moco meleati ini apa meremati ini kira-kira itu. Ya Allah ya Karim. Jadi Ramadan ini adalah uzlah kita. Semoga paham. Kita di bulan Ramadan itu ditempa dengan amal-amal. Tunjukkan Nasrin. Apa sih amalan Ramadan itu? Amalan Ramadan diantaranya adalah puasa. Nanti kita jelaskan puasa yang betul-betul puasa. Sesuai dengan tema hanya milikku. Yang sudah di-share itulah. Puasa. Kemudian sholat 5 waktu atau sholat tarawih. Kemudian qiyamul lail, istighfar, tadarus atau tadabbur Al-Quran, zakat, infak, sedekah. Uzlah kita itu ditempa dengan amalan ini. Trenernya, gurunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika di Gua Hira, Rasulullah diajari siapa? Malaikat Jibril. Kita di bulan Ramadan itu ditempa selama sebulan. Siap? Trawehnya siap sampai 10 ketiga? Insya Allah kok abad ya. Tadarusnya siap? Tadaburnya siap? Nggih, sudah dapat berapa juz? Juz. Ayo coba, ayo. Ya kan? Tahajudnya siap? Kalau tidak diisi dengan amalan ini, berarti Ramadan kita nilainya kosong.
Saya dan jenengan nanti Ramadannya sama-sama 1 bulan. Jenengan tahu nggak petinju itu berapa ronde itu? 12 ronde. Betul ya? Yang nggak tahu? Insyaallah. 12 ronde. Kalau sepak bola berapa jam? 90 menit ya. Itu 2 pemain itu kan sama-sama 90 menit. Yang menang yang mana? Yang mengisi banyak-banyakan gol. Petinju itu juga sama, yang mengisi pukulan, bukan dipukul loh ya, ngawur. Saya tadi jenengan itu sholat subuhnya sama-sama 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ngomong. Tapi kan isinya, ada yang kosong lamun kemana-mana, loh wis mari. Understand? Umur bisa sama, tapi isi, kualitas. Ramadannya nanti sama? Ya jelas. Ada yang permulaannya nggak sama. Jenengan Muhammadiyah apa pemerintah? Pemerintah ya? Oke. Nanti Idul Fitri ikut Muhammadiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seweneng ajari ibu ini, seweneng melek ambek guyu ngene. Seweneng tadi aku gak ngomong dhewe ya, alhamdulillah. Melek nggih? Mugi-mugi paham ya Allah, mugi-mugi paham ya Allah. Jadi amalan-amalan ini targetnya adalah Idul Fitri. Itu kembali, fitri itu suci bersih. Akhirnya apa? Dari Allah kembali kepada Allah. Jadi apa? Mengenal Allah. Lihat saya, selama 11 bulan itu sering kenal Allah, apa setan, apa duit? Duit. Enggak, hati ini kalau enggak ada uang, hati ini kalau enggak ada Allah, stres mana? Ngomong. Jangan ada dusta di antara kita. Hah? Gimana Pak? Stres mana? Stres enggak ada uang kan? Masyaallah. Biasa pada stres ya. Kapan tanggal tua? Hati kita enggak ada zikirnya, enggak ada Allahnya. Pernah stres enggak? Terus datang kepada Ustadz. Jamaah yang datang kepada Ustadz mesti curhatnya, Ustadz, bujuku, engkon, anakku, ekonomiku. Betul enggak? Kita ditempa sebulan, mari kita isi dengan sepenuh-penuhnya amalan yang semoga diterima Allah Subhanahu wa taala, dan targetnya adalah Idul Fitri. Idul Fitri itu id kembali, fitri itu suci. Apa suci itu? Ruh. Inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Ruh dari Allah dan kembali kepada Allah. Sebelum mati ajal menjemput. Ngono maksudnya tujuan puasa itu. Dari Allah kembali kepada Allah. Inna sesungguhnya aku ruh. Lillah miliknya Allah. Wa inna ilaihi rojiun, dan semoga kembali kepada Allah husnul. Perhatikan, ada hadis yang sangat panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah mengkaji hadis, ini kesadarannya Rasulullah yang bersabda, sukanan ini hanya sebagai wasilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah berfirman, itu langsung bersikap. Kalau Rasulullah bersabda, langsung bersikap. Kenapa? Al-Quran itu bersih, suci, dan sabda Rasulullah itu sabda yang suci. Itu biasanya kalau didengarkan dengan siaga, hati bersih sambil dzikir, itu suci ketemu suci, nyetrum. Qala Allahu ta'ala, dirungok wong sing merem, iku tambah merem. Kapan tahlilan? Ndongakno wong mati elok saking khusuke. Jare sing didongakno wong mati, jane sing mati sapa, bro iki. Understand? Nah, ini kalau sholat mensolati jenazah, akhirnya jenazah kan ngomong. Sing mati ki sapa ini? Ada hadis Rasulullah yang sangat panjang bahwa setiap amal
kullu amali bani adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Rasakan, semoga Rasulullah ridho, Allah ridho. Semua amal manusia dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 lipatan. Semua amal itu dilipat gandakan sampai 700. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, berarti hadis qudsi, illa saum, kecuali puasa. Kalau puasa fa innahu li, maka puasa itu milikku, untukku. Perhatikan spesialnya puasa itu loh. Puasa itu milikku wa ana ajzi, dan saya yang membalasnya dengan lipatan yang tidak bisa dihisap. Hebat enggak puasa itu? Saumu li wa ana ajzi. Puasa itu milikku, puasa itu untukku. Rahasianya puasa itu di mana sih? Amalan ibadah puasa itu kan amalan yang tidak kelihatan. Sholat itu kelihatan geraknya, zikir itu terdengar suaranya, sedekah itu terlihat uluran tangannya. Puasa itu amalan ibadah yang tidak kelihatan. Opo sing lemes koyok ngene mesti poso? Sinetron. Opo sing wong kuat iku gak poso? Belum mesti. Betul enggak? Karena yang poso iku jeruane. Jeruane iku mesti ruhe. Mugi-mugi paham ya Allah. Jadi yang dipuasakan hakikatnya itu ruhnya. Kita dengan puasa ini mau dijadikan makhluk rohani. Ya Allah, mugi-mugi paham. Makhluk roha, karena hakikatnya menungso nanti yang kembali kepada Allah adalah ruhnya. Jasmani dari tanah nanti balik ke tanah. Yang sahadat ruhnya, yang innalillah ruhnya, yang alastu birabbikum qalu bala sayyidina ruhnya. Ini namanya milikku. Milikku. Yang disebut Idul Fitri, id apa? Artinya apa id tadi? Kembali, inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Rojiun itu artinya wong sing balik. Jenengan nanti siap balik apa belum? Dereng kan? Engko sik Gusti anakku ge cilik, engko sik Gusti bojoku ge. Oh berarti sing tuwek siap ngono ta. Ngawur. Siap gak siap itu kan jadwalnya tidak bisa diundur dan diajukan, betul enggak itu? Jadi orang puasa, orang sholat itu persiapan mati sebelum mati. Saya ulangi, persiapan mati sebelum mati, sebelum ajal menjemput. Milikku dan kembali kepadaku. Takutnya milikku kembali nyasar. Waladol. Jenengan ketika sholat itu sering fokusnya apa nyasarnya? Yaitu penampakan ajal sampean. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Sholat tapi penampakannya mendem. Janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan mendem. Betul enggak? Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Di dalam kitab Ihya di situ mabuknya bukan mabuk karena minum minuman keras. Tapi ingat kemana-mana itu loh. Itu namanya mabuk. Jenengan pernah ngelindur enggak? Kok kayaknya ahli ngelindur semua? Ngelindur sholat. Kalau saya dulu ketika kecil itu mudah ngelindur saya itu. Ketika kecil itu Bu Anis. Itu sampai jalan sendiri. Mata terpejam. Ngelindur itu. Itu yang ditakutkan mlebu sumur. Janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan sukara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan mabuk.
Mabuknya hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu itu mengetahui apa yang kamu katakan. Sholat itu kan baca doa. Sholat itu kan baca Al-Quran. Iku sadari, iku moco, dan makna ono. Orang itu kalau ngelindur, mengigau, minta air minum, lesannya tapi hatinya tidak. Kalau ibunya itu mendengar, Bu, aku njaluk ngombe. Ibunya memberi enggak? Enggak, karena ibunya tahu atine gak karep. Nah, kita sholat itu sering kayak gitu, understand? Betul enggak? Ini mengigau. Ini tidak sadar. Sering apa sering? Saya tanya, sering apa sering? Terus mau berapa tahun lagi? Ngelindurnya sholat kita berarti nanti ngelindurnya ajal kita. Makanya ada istilah sekarat di dalam sholat, ada istilah sekarat di dalam hidup, dan ada istilah sekarat dalam kematian. Wong di dalam sholatnya saja sukaro, pasti nanti uripe mendem. Yang dimaksud mendem itu tidak tahu antara hak dan batil, itu mendem. Dan nanti kira-kira ketika sakaratul maut gimana nasibnya itu? Wong sholat itu sebagai potret kembalinya kita kepada Allah. Semoga paham maksudnya. Semoga paham. Apakah Ramadan kita juga sekarat? Paham maksudnya Ramadannya sekarat? Biasanya kalau hari pertama itu sholat tarawih penuh enggak masjid di mana-mana itu? Penuh. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, nih pembagian bulan Ramadan. 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga dibebaskan dari api neraka. Biasanya kali pertama itu KII, koyok yok yo. Masya Allah, yang nggak pernah ke masjid langsung dia bawa sajadah. Tolong yo kapling, nak musola al-ikhlas. Warap dulu, jadi imam. Ya Allah ya Karim. Kita kira-kira nanti bertahan 10 yang kedua. Ini yang bertahan, siap? Bismillah insya Allah. Siap? Nanti bertahan 10 yang ketiga. 10 yang ketiga ini ada apa? Tunjukkan Mas Udin. 10 yang ketiga ini nanti ada Lailatul Qadar. Sama-sama. Lailatul Qadar itu adalah cinta sejati. Kembali kepada semula tadi. Ketika pertama itu persis seperti Piala Dunia. Pesertanya, timnya banyak enggak? Banyak. Nanti ketika banyak penyisian, banyak yang tersisih, ya langsung ke semifinal. Setelah semifinal nanti ada final, di sini nanti final. Dan ketika final, kira-kira musuhnya, lawannya abot apa abot? Abot apa abot? Abot lemune apa abot? Abot. Jadi enggak sembarangan loh untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang banyak bukan Lailatul Qadar tapi Lailamodar. Enggak gampang, saya nasirin Lailatul Qadar ini enggak gampang. Makanya saya sebut cinta sejati. Kalau di sini ramai, di sini nih ramai. Kata Allah, durung tak tes iku. Titenono tak. Tambah sepi di sini. Di sini tambah sepi enggak? Sekali lagi 10 yang ketiga ini pialanya adalah Lailatul Qadar dan musuhnya berat itu. Kalau sudah grand final itu musuhnya berat. Betul enggak? Tolong dijawab. Dalam perlombaan juara 3-nya berapa? 1. Juara 2-nya? 1. Juara 1-nya? 1. Kita masuk juara yang mana, Bro? Ustadz, harapan 1. Alhamdulillah. Ya Allah, jangan digugurkan ya Allah. Makanya diucapkan selamat minal aizin wal faizin. Selamat bisa kembali, wal faizin itu artinya selamat menang. Ini yang ada semoga menang. Bukan menang melawan musuh, tapi menang melawan hawa nafsunya sendiri-sendiri itu loh. Ya Allah.
Jadi target kita itu adalah Idul Fitri. Target kita itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dimasukkan ke dalam ruhnya Ramadan. Siapa yang dimasukkan? Yang dimasukkan itu yang nafsul mutmainnah. Jadi selama 11 bulan sebelum Ramadan, nafsu kita itu luar biasa. Nafsu apa? Ada dua nafsu yang ditakuti oleh Rasulullah. Satu, nafsu perut. Dua, nafsu kelamin. Hadis Rasulullah itu. Ada dua syahwat, ada dua nafsu yang ditakuti oleh Rasulullah kepada kita. Fi butunikum, nafsu perut. Wa furujikum, dan kelamin. Wa mudillatil fitan, dan bahayanya fitnah. Contoh, panjenengan tahu enggak Gunung Gundul itu gara-gara apa? Nafsu perut. Aspal proyek jalan-jalan barusan dibangun tapi mudah rusak, itu kemana? Nih, rebutan kursi jabatan, nafsu apa? Perut. Bagi-bagi kue tidak rata, tengkar, ya nafsu apa itu? Perut. Jadi kita puasa itu, nafsu perut kita itu ditahan, karena sumbernya dari situ. Kalau nafsu perut itu terumbar, bawahnya itu juga lebih nemen. Makanya ketika puasa itu kita disuruh untuk, dilarang untuk berhubungan suami istri. Pembagian puasa maksudin. Saya ambil dari kitab Sirul Asror, kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Puasa itu dibagi menjadi 3. Puasa syariah, puasa toriko, puasa hakikat. Kita evaluasi ya puasa kita ya. Puasa syariat itu tidak makan, minum, hubungan suami istri. Titik. Kalau puasa torikoh itu anggota tubuh semuanya puasa, tidak boleh melakukan maksiat. Mata, telinga, lesan, kaki, tangan, itu puasa anggota tubuh. Sedangkan puasa hakikat itu puasa hati. Apa puasa hati? Hatinya itu dipuasakan dari selain Allah. Artinya hanya Allah. Illallah, illa anta, illa ana. Mungkin paham. Pelan-pelan ya. Orang kalau puasa syariah biasanya yang ditunggu-tunggu kapan maghrib. Dan yang ditunggu-tunggu itu kapan Syawal. Makanya jangan heran kalau di grup WA hari raya kurang 28 hari. Wis dihitung coba itu. Jangan salahkan kalau ibu-ibu setiap selesai taraweh, setiap salam, yang dihitung apa? Rokaat. Kalau enggak gitu ya lihat jam. Orang seperti ini tidak bisa menikmati sholatnya. Orang seperti ini tidak bisa menikmati Ramadannya. Panjenengan menghitung sekarang Ramadan dapat berapa hari? Maaf, jangan dihitung. Ketika dihitung kepikiran. Semoga jenengan tidak menghitung ketika Ramadan ada rezeki yang tidak disangka-sangka, terus sehingga tidak menghitung. Ya, perbuatan yang menjemuhkan itu menunggu, betul. Menunggu terus kono koncone ngomong. Itu sebentar rasanya lama. Betul enggak? Menunggu tapi ada tempat, ada teman ngobrol. Loh, yang kita tunggu-tunggu ternyata datang. Semoga jenengan mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Puasanya itu harus betul-betul puasa. Tidak sekedar ini. Jangan sampai puasa kita itu seperti nyamuk. Tahu nyamuk? Tolong jenengan lihat. Ini nyamuk. Ini burung. Orang puasanya nyamuk, biasanya nyamuk itu kalau hinggap di daging, aji mumpung, dia akan nyedot darah sebanyak-banyaknya. Karena nyedot darah sebanyak-banyaknya, perutnya melembung.
Karena melembung tidak bisa terbang. Karena tidak bisa terbang, mati. Sedangkan kalau puasanya burung, dia cari makan, berangkat pagi terbang, makan secukup perutnya, pulang juga terbang. Lihat saya, sholat itu terbang. Ustadz Irfan, sholat itu terbang. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau panjenengan bukanya seperti ini, bu, satunya Mas Udin. Lihat ini. Iki melbunang di Pak Gofur. Hah? Melbunang di? Weteng kabeh ini. Kok iso cukup sih? Ono Ustadz. Ya Allah, manusia itu luar biasa ya. Akar dimakan, batang dimakan, ranting dimakan, daun dimakan, bunga apa itu namanya itu? Bunga turi dimakan, oyot loh dimakan. Kambing aja nggak seperti itu. Jadi kita itu kalau makan berdasarkan kebutuhan ya cukup, tapi nafsu nih itu loh. Apalagi kalau sudah resepsi, wah, mubazir Ustadz. Terutama ibu-ibu, betul nggak? Bu? Karena 1 tahun belum mesti Ustadz. Kembali Mas. Makanya ayatnya adalah wa kulu washrabu, makanlah dan minumnya, wala tusrifu, janganlah berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak berlebihan. Coba lihat saya. Kalau kita itu bukannya berlebihan, sholat maghrib, isya dan terawihnya bisa terbang apa mendarat? Amin. Amin. Nih burung, berangkat terbang, pulang terbang, selamat. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Selamat deh. Ini kalau saya sudah duduk di kursi jabatan, aji mumpung, mati nih, masuk penjara. Understand? Understand? Kenapa? Rakus. Yang di belakang itu antri bro, ngawur. Siap? Siap? Jenengan itu kalau misalnya resepsi, itu datang lebih awal, tengah apa akhir? Ngomong. Ayo kira-kira, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Semoga dipahamkan tentang ini ya. Saya berkali-kali menyampaikan justru barometernya sholat kita diterima itu pas sholat. Tadi Mas Udin. Kebahagiaan orang puasa itu 2. Jangan harus dapat dua-duanya. Kalau hanya dapat 1, anak kecil bisa. Bahagianya orang puasa, farhatun indal iftar, bahagia ketika buka makanan. Lihat saya, buka mulut. Yang kedua, farhatun inda ru'yati jamali, atau ada hadis farhatun inda liqa'i rabbi, bahagia ketika ketemu Allah. Bahagia ketika buka makanan, enteng enggak? Enteng. Ono senengi? Ya, ada bahagianya. Ya, anak kecil bisa? Bisa. Tapi bahagia yang kedua ini agak berat, levelnya tinggi. Bahagia ketika ketemu Allah. Kapan? Sholat maghrib, isya, taraweh, tahajud dan seterusnya. Kenapa? Karena pengertian sholat itu adalah silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Hubungan batin dan perjumpaan dengan Allah. Wong jenengan bolak-balik kan ini wajhatu wajhiya. Madhep sapa? Madhep Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kamunya siapa? Allah. Rabbana lakal hamdu. Siapa? Allah. Jadi hati-hati. Hati-hati ketika sholat maghrib. Hati-hati. Memang bagi orang awam ketika maghrib yang dipikirkan adalah halo. Yang dipikirkan adalah buko. Jadi buko itu ada 2. Buko itu kan dari bahasa Indonesia buka. Lihat saya, buka mulut sama buka hati. Jadi orang yang makrifat itu ketika sholat maghrib nunggu apakah ketika sholat itu dibuka hati saya dengan nur ala nur. Sama-sama.
Nur ala nur. Lagi. Semangat. Nur ala nur. Lagi. Nur ala nur. Itu yang ditunggu-tunggu. Itu yang ditunggu-tunggu. Dengan puasaku seharian, enggak sampai seharian, setengah hari ya. Dengan puasaku siang, kalau puasaku itu diterima, maka di sini ada tandanya. Ada tandanya. Apa tandanya? Beribadah sholatnya seakan-akan melihat Allah. Beribadah sholatnya seakan-akan melihat Allah. Kalau panjenengan ketika makan melihat makanan jelas nggak? Hah? Jelas, sing ono panganane. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Ini sering syukurnya apa kufurnya? Nah, betul ya? Yang menjadi PR itu ya Allah, semoga puasaku diterima. Rabbana taqabbal minna siyamana wa sholatana. Kalau diterima Allah, otomatis dadanya nanti akan dibuka dengan cahaya di atas cahaya. Itu yang kita tunggu-tunggu, itu yang kita tunggu-tunggu. Makanya tolong ketika sholat tarawih itu jangan kejar-kejaran. Bagi orang yang tidak mengerti kan, sing penting tarawih, yang penting jenengan ini kalau tarawih cari yang pelan apa yang cepat. Biasanya imam cepat ketemu dengan makmum cepat. Imam tumaknina, makmum cepat mesti gak cocok. Imam tumaknina pasti ketemu makmum sing tumaknina. Channel ketemu channel. Jenengan channel yang mana, Bro? Ustadz kumat-kumatan. 50-50. Itu tidak bisa dipungkiri. Suci ketemu suci, khusyuk ketemu khusyuk, tumaknina ketemu tumaknina. Cepat ketemu, silakan makmum ini biasanya cepat. Kemudian imam cepat. Wah, iki sing tak dalei. Betul ya? Kalau di sini ada makmum yang tumaknina, kemudian ada imam tumaknina. Nah ini, iki sholat temenan iki. Tapi bagi makmum yang cepat, jenengan aslinya kan sudah tahu kan, jenengan itu channelnya hatinya di mana. Senang yang mana jenengan? Kalau diimami imam yang tumaknina senang, berarti jenengan itu artinya itu tumakni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini yang bisa kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini kita aplikasikan dalam puasa. Jangan hanya ketika kematian aja, jangan hanya ketika tahlilan saja. Ayat ini maknanya universal. Betul? Betul? Rata-rata ketika orang baca ini kan kematian ajal terakhir. Mari kita baca. Berarti kita mendapatkan ilmu baru. Silakan disyukuri. Alhamdulillah. Bukan dari sukanan, tapi dari Allah. Karena maknanya sangat luas ini. Sebelum kita mati, kita harus belajar nafsul mutmainnah. Tidak akan bisa sholat khusyuk kalau tidak nafsul mutmainnah. Tidak akan bisa husnul khotimah kalau tidak nafsul mutmainnah. Betul nggak kira-kira? Mari kita baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pelan-pelan, awas, jangan rumongso tahu. Kalau panjenengan langsung rumongso tahu, langsung nggak ada ilmu baru. Nih sukanan yang menyampaikan juga harus umi. Itu nanti biasanya tiba-tiba turun ilmu laduni. Dibalik sir-sir kata per kata. Siap? Siap? Ini insya Allah yang hadir nafsul mutmainnah. Saking mutmainnahnya sampai turu. Akhirnya la ilaha illallah. Ustadz pinter gitu, kuno wis tenang, la ilaha berangkat. Allahu Akbar, betul pagi. Wahai jiwa yang tenang, pelan-pelan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Kita tidak akan bisa khusyuk kalau tidak nafsul mutmainnah. Lihat saya, tidak akan bisa husnul khotimah, detik-detik yang menentukan, kalau tidak punya nafsul mutmainnah. Celengan Bu Anis, celengan ketika zikirnya, celengan, apa sih celengan itu? Tabungan. Jadi ketenangan di dalam sholat kita itu kita tabung. Persiapan kok balik loh. Karena ketika itu tidak ada yang bisa membimbing kecuali Allah. Tunjukkan Masudin. Kita punya jamaah yang pernah koma selama 31 hari. Lama apa enggak koma itu? Di ruang ICU. Nah ini jamaah kita. Koma selama 31 hari. Masya Allah. Ketika hari yang ke-21, saya dimintai untuk mendoakan. Di pondok ini kita doakan. Ternyata tidak tembus. Akhirnya saya disuruh untuk ke rumah sakit. Ustadz, kalau bisa ke rumah sakit. Saya langsung mikir, waduh, jangan, karena kondisi pandemi. Betul? Walaupun ke ruang ICU kan nggak boleh masuk. Percuma kan? Nah, kemudian saya sarankan, bawa pulang aja. Biasanya gitu, itu ruhnya minta pulang. Biasanya itu pengalaman kita biasanya dipulangkan hari ini, besoknya insya Allah sudah inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Akhirnya pulang pas hari ke-31, kita doakan bersama Pak Udin dan kawan-kawan. Sebelum kita doakan, sudah mendoakan. Mendoakan itu tidak sembarang mendoakan. Harus punya nafsul mut. Paham? Ini misalnya kalau didoakan tidak nafsul mutmainnah, tambah kejang-kejang. Karena yang mendoakan dengan esmo, nasruyu. Energi kita yang nafsul mutmainnah itu mengantarkan, kita doakan. Kita doakan pakai doa tahiyat akhir sebelum salam. Tahiyat akhir sebelum salam. Saya nggak tahu, jenengan sudah tahu, apa sudah tahu kemudian tidak diamalkan. Sholat itu doanya komplit. Doa setelah tasawuf akhir sebelum salam yang ke-11. Bu, yang ke-11. Jenengan itu setelah tahiyat akhir biasanya ada doa apa? Wassalamualaikum. Ngerasono nambah Ustadz Ismari aja lega. Betul? Ono wongi? Iku koyo wongi kabeh iki. Kan banyak doa itu setelah innaka hamidum majid, di antaranya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni iba. Itu bagian ya. Nih. Satu, enggak apa ya? Ilmunya biar tambah. Wah, namanya Ramadan ini mengosongkan, recovery. Siap nggih? Allahumma inni, sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lanjut Mas Udin. Sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masiihid dajjal. Terus dan seterusnya, kembali lagi kepada doa yang ke-11 tadi yang berkaitan dengan orang ketika pas koma. Allahumma bi ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmu gaibmu. Gaib itu ilmu yang Allah tahu tapi kita tidak tahu. Wa qudratika ala khalqi, kemampuanmu terhadap semua makhluk. Ahyini ma alimtal hayata khairal li, hidupkanlah aku kalau memang hidup itu lebih baik menurutmu. Ini
tagnya adalah ni. Kalau nanti mendoakan orang lain ya silakan dibatin yang bersangkutan. Understand? Fahimtum? Sebaliknya, wa tawaffani idza alimtal wafata khairul li, wafatkanlah aku kalau wafat itu lebih baik. Akhirnya kita doakan. Ketika kita doakan, alhamdulillah besoknya itu innalillah. Kembali lagi kepada foto tadi Mas Udin. Bapak Ibu, panjenengan saya ajak mikir. Ketika di ruang ICU seperti ini, tidak berdaya, mana gelarnya? Mana jabatannya? Mana katanya ngomong kuat bisa mengangkat? Mana katanya bisa sadar? Ngerti maksudnya ini? Kondisi seperti ini kondisi yang luar biasa. Pelajaran bagi kita. Jabatannya sudah enggak ada, gelarnya sudah tidak ada, ilmunya juga tidak ada. Dokter angkat tangan, perawat juga angkat tangan. Ustadz pun juga angkat tangan. Karena angkat tangan akhirnya diserahkan dari Allah untuk Allah. Gusti, kalau memang sudah waktunya tolong. Kasihan kan? Yang sakit ini kasihan, keluarganya juga kasihan. Betul enggak? Nah, yang jadi PR, apakah saya dan jenengan nunggu di komakan seperti ini? Ayo, siapa yang daftar? Hah? Puasa ini kan diginikan sama Allah. Gak mangan setengah hari aja lemes gak? Kok gak lemes ya? Hah? Jadi kuat itu miliknya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bisa itu bisanya Allah. Sampai kita melihat ini juga kita pinjam Allah loh ya. Jangan rumangsa bisa melihat. Ada yang mata tapi tidak kasih penglihatan. Menungso ini kan sangat terlalu. Pendengaran ini juga kita pinjam Allah. Semuanya ini dipinjamkan. Innalillah. Tapi karena saking otomatisnya. Saking otomatisnya. Jenengan bisa tidur dan bisa bangun. Itu saking otomatisnya. Seakan-akan Allah tidak terlibat. Jangan coba-coba. Ngomong ini bisa bangun. Siapa bisa bangunkan ini? Tak bangunkan Ustaz, tapi tak pukuli. Makanya Islam itu ajarannya tinggi. Bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amut. Bangun juga begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Belum merasakan kayak gini itu apa? Jenengan pernah tindin enggak? Pernah tindin? Banyak orang yang tindin bablas loh ya. Betul enggak? Apa sih tindin itu? Tidur, kemudian diinjak gini tuh. Itu kalau durasinya ditambah, bisa mati itu. Sakit nggak tindian itu? Sakit itu. Sakit. Jenengan ini pernah nggak mimpi dikejar anjing? Pertanyaan saya, yang dikejar fisiknya apa ruhnya? Tapi keselnya sampai nang. Oh ya semoga paham, siksaan jiwa itu kayak gitu. Jenengan pernah putus cinta enggak? Yang disiksa jiwanya apa lehernya putus? Betul enggak? Ternyata sakit hati itu lebih sakit daripada sakit fisik. Betul enggak? Komando-mando pengalaman ini. Allahu Akbar ya Allah. Betul ya Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini supaya kita sadar Idul Fitri. Semuanya itu milik Allah. Semuanya itu milik Allah. Kita bisa melihat itu milik Allah. Milik Allah. Kita bisa mendengar itu juga milik. Semuanya milik Allah. Kekuatan kita bisa begini tuh atas izin Allah ini. Atas izin Allah ini. Jenengan bisa mengingat itu juga atas izin Allah. Jenengan pernah enggak lupa? Sering ya. Loh kok podo? Berarti saya berhadapan dengan manusia, bukan malaikat. Wong al insanu makhlul khoto. Tapi ojo nemen-nemen rek. Makanya Rasulullah itu mengajarkan doa sebelum salam tadi. Inni ala zikrika. Bantu zikirku ya Allah. Jangan rumoso bisa zikir, bisa ingat. Karena zikir kita itu belum tentu zikir. Ngelamun.
Oh, sholat kita aja belum tentu sholat kok. Badannya sholat tapi jiwanya masak rapat. Ono sing jiwa badannya sholat tapi jiwanya ngenyang. Engko rego piro ya klambi iku. 500 tak nyang 200. Pernah Bu? Ini kayaknya auranya gitu deh. Ya betul gak kira-kira itu? Sekali lagi jangan rumongso aku iso zikir. Zikirmu, zikir kita itu tidak zikir tapi ngelamun. Yati alan nasi. Mari kita baca ya. Ini luar biasa ini. Nah, ini ketahuan. Jenengan itu ngamalkan ini. Tapi nggak tahu nilai spiritual. Angkat tangan yang punya amalan ini. Wis jujur. Ibu-ibu nggak ada. Belum. Bu Anis belum. Belum. Bapak-bapak ada yang ngamalkan ini? Belum tahu. Astagfirullah. Nemenerere. Makanya zikirnya tidak ada bantuan zikirnya Allah. Doa ini adalah minta dibantu zikir. Allahumma a'inni ala zikrika. Dan minta dibantu untuk syukur. Dan minta dibantu a'inni ibadah yang terbaik. Kalau jenengan tidak mengandalkan a'inni, ngandalno ilmuku, ngandalno isoku. Jari Gusti Allah, pek. Ngerti maksudnya itu? Ngerti nggih? Nanti panjenengan akan bisa membedakan zikirku sama dizikirkan Allah itu beda. Ustaz Irfan juga pernah mengalami itu. Tadi ketika sholat subuh saya bilang apa? Ya Rob, tolong bimbing saya sholat seperti engkau membimbing para nabimu, para wali. Allahu Akbar. Nanti itu lebih fokus. Ini kata kunci. Siap mengamalkan ini? Kok abot ya? Tak main duit 1M samain kok. Siap? Siap! Panjenengan ini dikasih Quran sama duit 1M, pilih yang mana? Rasulullah itu pernah loh mau dikasih matahari sama gunung, tapi Rasulullah milih Al-Quran. Ngerti maksudnya? Itu simbol. Jenengan itu kalau dikasih dunia sama syariat milih yang mana? Gak mikir. Karena nggak ada yang ngasih uang 1M. Ya Allah ya Karim. Kalau syariat Al-Quran abadi. Tapi kalau dunia jenengan mati, ahli warisnya rebutan. Milih yang mana? Milih yang abadi. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ulangi. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Boleh diwakafkan. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jenengan nanti kalau doa ini zikirnya dibantu, syukurnya dibantu. Dan panjenengan nanti ketika doa ini, nanti ketika gerak sholat, ketika baca doa sholat itu ada bantuan. Koyok gini loh, sempurnanya. Dan koyok gininya itu tak terbatas. Yang hari ini kita kira ibadahku sudah baik, nanti diupdate lagi. Belum. Berarti kan tambah api. Keluarganya Ustaz Iwan barusan dari umroh. Mabrur itu artinya tambah api. Apinya Ramadan ini jangan sama seperti Ramadan kemarin. Siap? Puasanya juga sama. Jangan sama dengan puasa yang keberapa. Terus tambah api. Wa husni ibadatik. Sampai kapan Ustaz? Innalillah. Makanya nanti semoga ketika innalillah kafah. Jangan sampai kafir. Bu, siap ya? Semoga kita pas dipanggil Allah ajal itu kafah. Lagi sibuk wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik di sini juga ya Allah semoga ajari puasa yang betul-betul puasa. Ajari baca Al-Quran yang betul-betul membaca Al-Quran. Ada ayatnya Mas Udin.
Mereka orang-orang yang diberi kitab itu kalau membaca haqqa tilawati, membacanya itu betul-betul membaca. Saya baca ayat ini langsung ya Allah, langsung jelek. Banyak orang yang sudah rumongso membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Qurannya itu belum betul-betul membaca. Yang betul-betul membaca itu adalah membaca zohirnya ayat dan membaca batinnya ayat. Minimal angen-angen sak maknani. Ayat Al-Quran itu ada ayat yang tersurat dan ada ayat yang tersirat. Panjenengan pernah mendapatkan surat dari kekasih? Panjenengan itu pernah mendapatkan surat dari kekasih? Kalau membaca surat dari kekasih, kekasih dengan kekasih, pertama yang dibaca adalah tersuratnya, tertulis. Kemudian rasanya. Jadi rasa cinta yang ditempelkan oleh kekasih itu ditempelkan di artikulasi kata-kata. Jenengan keeling tak? Keeling. Mari kita baca 1, 2, 3. Membaca Al-Quran sebenar-benar bacaan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang diberi kitab, mereka membaca Al-Quran itu haqqa tilawati, membaca yang sebenar-benar bacaan. Mereka mengimaninya. Wa may yakfur, barang siapa yang mengkufuri ayat faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang yang rugi. Siapa yang bisa jawab? Pinter. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surat apa? Luar biasa. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulangi berapa kali? Gak tahu ngitung. 31 kali. Itu saking nemene open double ke. Wis maca Al-Qur'an tukadziban. Betul? Saya ulangi. Baca Al-Qur'an berkali-kali tukaz. Silakan pindah kepada surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nanti di bawah ada fawailul lil musallin. Wis salat sekian tahun gak percaya. Aku iki salat sekian tahun, kok tambah gak percaya? Berarti ono sing salah. Apa itu? Salat tapi gak salat. Understand? Saya gak nyindir, nyemes titik. Majelis ini adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kita jadikan ayat-ayat ini sebagai obat. Apa sing salah sih? Saya ini baca Al-Qur'an sekian tahun. Iya moco tapi tidak haqqatilah. Saya ini sudah sholat duha Ustaz, saya ini sudah sholat tahajud, tapi ekonomi saya kok masih gini. Iya sholat tapi tidak sholat. Kita akui itu. Dan Quran dan hadis pasti benarnya kalau hati kita dok ser. Kapan benar Ustaz? Benar didik ketika tanggal tua. Ya Allah. Itu kalau dikabulkan sudah dikabulkan saja langsung kabur. Sepurane Gusti, goodbye aku nang mall sik. Duit entek njaluk maneh. Wong rizki itu dari Allah seharusnya kan digunakan di jalan Allah. Berarti kan LPG-nya tidak karu-karuan ini. Laporan pertanggungjawaban itu loh. Makanya saya kemarin itu ketika bilang warzukni, ya Allah berikan rizki ya Allah. Akhirnya hati saya, terus rizki kemarin LPG-nya sudah amanah enggak? Bu, jenengan itu kalau dapat rizki sering di jalan Allah apa selain Allah? Hah? Sering ingat musola, yatim piatu dan sebagainya. Sering ingat apa sering enggak ingat? Wis katakanlah sering gak ingat, kemudian nanti minta warzukni lagi, apa gak izin? Wong LPG wingi durung dari Gusti Allah. Makanya gak dikasih. Setiap rezeki itu ada LPG-nya loh ya, maksudnya amanah dari Allah untuk Allah. Sehat ini dari Allah untuk Allah, hidup ini dari Allah untuk Allah. Nah kita ini kan sering dari Allah untuk selain Allah.
Giliran entek minta kepada Allah. Jenengan ini sehatnya, sehat ya, sehat. Ketika sehat itu tenaganya, energinya digunakan di jalan Allah sekian persen. Tapi kalau pas sakit, jaluk sembuh nang Gusti Allah, engkau waras melayu. Sungguh dan ini hambane Allah apa abdu setan sih ini? Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diajari dan minta wa husni ibadatik. Ya, minta wa husni ibadatik. Kembali lagi kepada doa tadi Mas Rin. Wa husni ibadatik, minta diajari ibadah yang terbaik. Lihat saya, karena Allah itu menerima yang terbaik. Puasa yang terbaik bukan puasa yang asal-asalan. Sudah tidak waktunya lagi puasa kita asal-asalan. Tidak, tingkatan syariat tadi, ayo naik kepada thariqah dan hakikat. Terus mari kita tingkatkan sholat yang betul-betul sholat. Mari kita tingkatkan Ramadan yang betul-betul Ramadan. Siap? Dan insya Allah hukumnya wajib mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti apa Lailatul Qadar? Tolong ini siap ini. Semoga jenengan ini dipilih oleh Allah. Tanda Lailatul Qadar. Melek Bu, apa merem? Gak situ Lailatul Qadar, modal. Nih, ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya menjelaskan seperti ini juga tidak boleh merasa sok mendapatkan Lailatul Qadar, tapi saya belajar dari sedikit dapat cipratan Lailatul Qadar. Boleh difoto Bu Anis, tak bagi kepada jenengan supaya saya nanti dapat lagi. Lailatul Qadar itu kayak ilmu, kayak rizki itu loh. Kalau rizki dari Allah digunakan jin Allah, baliknya lebih banyak enggak? Yakin? Yakinnya kok gak enak? Yakin. Kalau yakin berarti kan sedekahnya itu tambah gitu loh. Sedekah enggak? Iman, eman. Iman, eman. Jenengan itu kalau buka dompet itu juga kertas warna apa sih? Ini. Astagfirullah, itu menguji iman dan eman. Betul enggak? Kalau kita ke jalan Allah itu sering imannya apa emannya? Oke, kalau shopping, rekreasi. Hah? Kalau shopping, rekreasi, iman. Iman itu yakin, saking yakinnya belanjakan semua. Tapi giliran dibelanjakan ke Allah, iman ini. Ini tanda Lailatul Qadar. Ya Allah, semoga yang hadir ini mendapatkan Lailatul Qadar. Udara angin pada malam itu terasa tenang, tidak terlalu dingin dan tidak pula terasa panas. Merasakan nikmat yang lebih saat beribadah dibandingkan malam lainnya. Tolong nanti panjenengan itu nikmatnya ibadah apa malam 21, 23, 25, 27 yang masing-masing itu tidak sama. Ada pertanyaan, terus gimana Ustadz kalau mulai puasanya itu beda? Wah, kira tuh bingung ini. Kira-kira yang malam ganjil yang mana? Yang Muhammadiyah apa yang pemerintah? Jenengan ikut yang mana kira-kira? Berarti kan malam ganjilnya beda, betul enggak? Kira-kira bingung enggak? Sampean bingung, Gusti Allah malaikat gak tahu bingung. Makanya ilmunya Gus Dur gitu aja kok. Kalau jenengan di sini Qiyamul Lail jam 2, itu Arab itu baru Isya. Terus yang Qiyamul Lail yang mana? Alhamdulillah malaikatnya akeh bro. Jangan terlalu bingung. Siap? Siap? Yang penting kita mensiapkan hati dan jiwa. Tolong jenengan hati jiwanya sensitif. Tanda Lailatul Qadar itu panjenengan akan dikasih mood. Apa mood itu? Mood, semangat ibadah yang luar biasa. Tapi saya nggak tahu kalau moodnya remote. Mood remote itu apa? Tambah mati. Kira-kira jenengan mood yang mana? Dan itu kira-kira hidayah enggak? Dan masing-masing pribadi nanti beda-beda. Ada yang dimutkan malam 21, ada yang 23, ada yang 25. Tapi kayaknya ini semua malam ganjil. Jangan mau semua walaupun malam genap. Bagi kekasih Allah itu enggak ada bedanya. Malam ganjil sama malam genap. Malam ganjil itu jatuh cinta.
Dia ngomong malam genap, sepurone jatuh cintaku berkurang. Semoga paham. Semoga paham. Bu Anis paham kan? Guyonan saya paham nggak? Orang yang jatuh cinta, malam ganjil jatuh cinta, malam genap ya gak jatuh. Jadi jangan sampai ingin mendapatkan Lailatul Qadar koyok ngedang pitik ini. Ketika malam ganjil didang. Kemudian malam genap dari malaikat, arek-arek kita di kafe malam genap. Itu kesadaran orang awam. Ustaz Irfan, betul nggak? Siap 10 yang terakhir? Siap? Aslinya itu bukan 10 yang terakhir, 10 pertama, 10 itu masuk penilaian itu. Engkau iso 10 pertama gono absen masuk sekolah, 10 kedua enggak masuk absen sekolah. Ketika 10 ketiga hadir, jadi ini murid terdaftar apa enggak ya? Understand? Understand? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu aslinya 11 bulan sebelum Ramadan sudah ada penilaian. Dan nanti 11 bulan setelah Ramadan juga ada penilaian. Jangan sampai ibadah kita itu kumat-kumatan. Malam ganjil hadir, malam genap enggak. Ngerti maksudnya nggih? Ngerti? Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Pada malam itu angin berembus dengan lembut. Malam hari itu tampak sangat terang. Terkadang tanda-tanda malam tersebut diperlihatkan dalam mimpi orang mukmin. Alhamdulillah saya pernah ngalami kayak gini. Pas malam berapa itu tidur tiba-tiba dibangunkan Lailatul Qadar. Itu ada istri saya. Langsung saya qiyamul lail di Masjid Akbar. Ketika itu masih kontrak di sana. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa membangunkan kita. Dibangunkan, cepat bangun, bangun. Tiba-tiba langsung biar. Jenengan itu kan sering malamnya itu bangun, tapi ke kamar mandi. Utawa bangun tapi gek suwe. Sak dilut kurang setengah jam, subuh. Pernah? Saya. Kalau jenengan sudah dikatakan wali nggak pernah. Sering nggak gitu loh? Sering itu loh. Padahal setengah jam mana? Lu setengah jamnya setan nih, Masya Allah. Ya Allah. Oke. Kemudian matahari pada pagi harinya itu bersinar tidak terlalu panas. Nah di sini ada warning. Tanda-tanda tersebut tentunya tidak bisa ditangkap oleh setiap orang. Walaupun alam semesta sudah seperti itu, kalau di sini nafsul mutmainnahnya belum ada, berarti ya nggak bisa membaca. Ini adalah simbol-simbol, tanda-tanda yang bisa dibaca oleh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau di sininya itu puasanya betul-betul puasa, Al-Qur'annya betul-betul Al-Qur'an, ada zakatnya, ada sedekahnya. Andai kata dia itu terlena, pasti dibangunkan. Berarti dipilih. Ada juga yang qiyamul lailnya itu mulai jam 9. Pas Lailatul Qadar mudun keturun. Lailatul Qadar itu ibaratnya seperti aplikasi yang maha besar, tidak akan bisa masuk kepada hati yang punya RAM-nya kecil. Understand? Betul? Makanya mulai Ramadan RAM kita itu kan dibersihkan. Puasa itu kan tazkiyah, baca Al-Qur'an itu juga tazkiyah, zikir itu juga tazkiyah, sedekah itu tazkiyah. Bahasa HP-nya itu republik. Jenengan saya tanya, Bu, hati jenengan itu download aplikasi apa aja sih? Halo? Hati panjenengan itu download aplikasi apa aja? Kebanyakan aplikasi yuwaswi sufi. Karena banyak yuwaswi sufi sudurinas, WA dari Allah gak bisa masuk, SMS, ilham, pesan-pesan itu loh. SMS itu kan pesan-pesan ya. Nah kita sering dapat pesan-pesan dari setan apa dari Allah? Tadi loh, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dengan kesempurnaannya, nah ini. Demi jiwa dengan kesempurnaannya, maka aku ilhamkan fujur dan ilham taqwa. Qad aflaha man zakaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan diri, wa qad khaba man dasaha, sungguh rugi orang yang mengotori diri.
Yang disebut Idul Fitri, id tadi artinya kembali, fitri artinya ketika sudah dibersihkan, ketika sudah bersih, maka dominasi ilham takwa. Sebaliknya kalau wakot khoba mandasaha, jiwa ini kalau kotor, energi negatif namanya fujur. Ketika HP itu banyak apa? Banyak video, banyak foto-foto, akhirnya panjenengan tidak bisa menerima video, tidak bisa menerima foto. Betul nggak? Kenapa? Penuh. Baru di situ ada silakan bersihkan, silakan bersihkan. Ketika sudah dibersihkan bisa masuk. Nah, hati kita ini banyak SMS-nya Allah apa setan? Banyak fujurnya. Nah, fujur ini dibersihkan. Ramadan ini dalam rangka untuk membersihkan semua makanan-makanan yang Masya Allah itu dibersihkan, betul ya? Makanan dibersihkan, kemaksiatan dibersihkan. Harapannya apa? Harapannya supaya Al-Quran masuk. Yang paling akhir, kembali lagi kepada gua Khairat Masudin. Ini cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar supaya panjenengan itu tidak salah. Ketika Lailatul Qadar, Iqra inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi ketika Lailatul Qadar itu yang mudun apa sih? Kan yang mudun Al-Qur'an. Bukan kulkas, bukan mobil. Ya Allah, saya minta kulkas ya Allah. Saya minta AC. Emangnya Lailatul Qadar koyo Hartono. Ini salahnya orang mengartikan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada waktu itu malaikat turun dengan izinnya mengatur masalah manusia. Nah, mengatur masalah manusia ini banyak yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar dengan membawa proposal dunia sebanyak-banyaknya. Betul apa betul? Yang benar adalah Amruddin membawa masalah agama. Ya Allah, kula niku badhe bangun pesantren, musola, panti asuhan. Saya kepingin punya perusahaan yang nanti digunakan untuk di jalan Allah. Begitu, harus ada Amruddin atau Amrullah. Siap nggih? Bukan berarti kita tidak boleh minta dunia, tapi dunia itu gunakan di jalan Allah. Itu harus ada itu. Kalau tidak ada itu, berarti Allah kita suruh-suruh seakan-akan kita itu memanfaatkan Lailatul Qadar, Pak Ghafur, untuk mengeruk dunia seisinya. Jadi Gusti Allah, korun teko rek. Korun teko. Sekarang jenengan saya mikir lagi Mas Udin. Yang mendapatkan Lailatul Qadar pertama kali itu siapa sih? Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak ada, al-ulama'u warasatul anbiya, yaitu para ulama. Ulama itu siapa sih? Wakilnya Allah. Terus apakah yang mendapatkan ulama itu hanya kiai ustadz? Tidak. Tapi jiwa-jiwa yang siap menjadi wakilnya Allah sesuai dengan makomnya. Siap? Siap? Si. Jenengan gak usah jadi ustazah. Jenengan gak usah jadi kiai. Cukup menjadi diri jenengan. Sahabat Rasulullah itu kan makomnya beda-beda kan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makomnya beda-beda kan. Di antara kita itu kan punya makom sendiri-sendiri kan. Sesuai dengan makom itulah jenengan menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siap? Siap. Oke. Sekarang panjenengan saya ajak mikir. 11 bulan sebelum Ramadan, lihat saya. Jadi saya itu siapa nih Allah ya? Mikir lagi. Paham maksudnya? Saya 11 bulan hari-hari ini mendakwakan agamanya Allah. Apa mengikuti nafsu saya ya? Saya itu siapanya Allah sih? Oh, saya berjuang di pengajian ini. Wah, bagus. Itu sebagai sarana untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ngerti? Saya hari-harinya ini memperjuangkan Allah apa memperjuangkan dunia saya sih? Itu sebagai evaluasi bahwa saya ini layak mendapatkan Lailatul Qadar apa tidak. Saya ini siapanya Allah. Ngerti? Bukan sombong, dan saya itu siapanya Allah.
Dan hari-hari, sehari ini saya mikir Allah apa selain Allah. Hari loh ya. Satu pekan itu berarti apa? 1 minggu. Terus 1 bulan. Oke. Jenengan itu pikirannya sering ingat Allah apa selain Allah? Gak pernah ingat Allah sama sekali, tiba-tiba maleman. Gusti Allah kira-kira kenal apa enggak? Gak kenal, iki sopor ya. Allahu Akbar. Saya ulangi, pertama kali yang mendapatkan kan Rasulullah. Kalau Rasulullah nanti Nabi, ulama, wakil. Pak Ghafur makomnya di situ. Bu Anis, Ustaz makomnya di situ sesuai dengan makomnya masing-masing. Tanda mendapatkan Lailatul Qadar pasca Ramadan justru semakin mendakwahkan agama Allah. Kalau tidak berarti salah dan tidak mendapatkan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu sama dengan cenderamata SK baru. Perbaruan SK. Ya Allah semoga paham ini. Perbaruan SK. Setelah perbaruan SK, pasca Ramadan bertugas. Siap bertugas? Jadi tugas apa sih Ustadz? Mbok gak ngerti. Siap bertugas? Sesuai dengan makom kita masing-masing. Nah selama bertugas ini diawasi Allah amanah apa tidak dan lain sebagainya. Ya Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya tidak merasa sok tahu Lailatul Qadar ya Allah. Saya hanya menyampaikan ilmu sedikit saya tularkan kepada saudara-saudara saya ya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita lulus bulan Ramadan dan mendapatkan cenderamata Lailatul Qadar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana. Jenengan terami amal ibadah, puasa dan salat kami yang jauh daripada sempurna ya Allah, yang jauh daripada sempurna. Wa husni ibadatik, diawali dari Allahumma a'inna ala zikrika, bantu zikir kami, doa kami. Wa syukrika, bantu untuk bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Wa husni ibadatik, bantu untuk ibadah, mempersembahkan ibadah yang terbaik, puasa yang terbaik, sholat yang terbaik, bacaan yang terbaik menurutmu, bukan menurut kami ya Allah. Wa husni ibadati, kumpulkan kami dengan para nabi ya Allah. Assalamualaikum ya nabi, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rasakan Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan hidangan dari langit, bukan sekedar hidangan fisik tapi hidangan rohani. Lailatul Qadar, cahaya Al-Quran, cahaya Ramadan, ma'idatan minas sama ya Allah. Ma'idatan minas sama. Allahumma rizukna Lailatul Qadri, anugerahkan kepada kami Lailatul Qadar ya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami siap bertugas menjadi wakilmu sesuai dengan makom kami. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, inni ja'ilun fil ardi. Nah tembus, doakan orang tua kita yang ada di alam barzah, semoga husnul khotimah, jenazahnya utuh ya Allah. Alam barzahnya menjadi taman surga, amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni. Nah masuk Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri, jauhkan dari siksa kubur, siksa jahanam, fitnah hidup dan mati, fitnah keburukan dajjal ya Allah, dajjal ya Allah. Jadikanlah majelis ini seperti gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, apa yang kami dengar semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, wa rizqa wasi'ah, sumber rizki yang melimpah seperti air zam-zam, wa syifaan min kulli da'in, sembuh dari segala penyakit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir doa aras Al-Qur'an. Jadi tanda yang paling luar biasa, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu semakin cinta Al-Qur'an. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifzal Qur'an. Perhatikan, karena Lailatul Qadar itu adalah yang turun Qur'an. Nah, Qur'an ini nanti dunia ngikut. Tapi setan mengalihkan perhatian sampean jaluk dunyo Al-Qur'ane gak oleh. Akhirnya ngoplong apa? Apa Pak Gofur? Golek apa itu loh. Kalau Al-Qur'annya dapat, dunianya pasti dapat. Tapi kalau dunianya dapat, Al-Qur'annya gak akan dapat. Kita baca bersama-sama. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an. Semangat. Wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifzal Qur'an. Sekali lagi. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifzal Qur'an. Jadikanlah hati kami arasnya Al-Qur'an, amin, ruhnya Al-Qur'an, cahaya Al-Qur'an, cinta Al-Qur'an, hafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Berarti hatinya seperti gua khiro. Nah, ketemu. Dipuasakan, dibersihkan dari yang kotor-kotor supaya hatinya itu sebagai tempat dialog dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Yang sudah bisa membaca bagus, tapi tingkatkan angen-angen sama nani. Tingkatkan lagi tadabbur, karena tempat berbisik hakikatnya itu di sini. Najwa. Nah, Iqra itu di sini. Nah, ada orang yang memang tingkatan Iqra-nya baru di mata, ya, belum bisa meresapi, masih lesan baca. Sudah bagus, tingkatkan nanti masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Makanya Iqra-nya tadi diulangi berapa kali itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Iqra-nya itu ada dua, Iqra zahir sama Iqra batin. Pelan-pelan. Iqra qauliyah sama Iqra kauniyah. Kalau sudah hatinya itu menjadi aras Al-Qur'an, dua-duanya dapat. Iqra yang bisa dibaca, tertulis itu, dan ada yang tidak kelihatan tapi bisa dibaca. Ilmunya tadi fafahamnaha Sulaiman wa kullan. Terus sampai kapan Ustadz mocone? Sampai mati. Dan Al-Qur'an itu tidak bisa ditulis walaupun dengan air laut. Kenapa ilmu kita kok terbatas? Ya, karena Al-Qur'an, ayat-ayat Allah kita batasi dengan ilmu kita sekarang. Apa? Aku moco Al-Ikhlas kok iso aku. Sudah tahu artinya kok saya, sudah tahu tafsirnya, itu hijab. Laki-laki caranya ummi, merasa bodoh. Kalau merasa bodoh, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nanti akan diajari ilmu yang baru. Nah, Ramadan inilah tempatnya bulan untuk mengupdate yang tidak tahu jadi tahu. Kosongkan sekosong-kosongkan. Hati jenengan kosong segelas, apa setimba, apa sebak, apa satu sesamudra. Seluas kosong itulah nanti ilmu Allah akan mengisi. Paham? Paham? Kalau sudah rumangsa tahu berarti gelasnya ketutup. Kalau ketutup jari Gusti Allah, disoino endi?
nok ngarepku rumangsa pinter. TK rumangsa pinter nok ngarepe profesor, njaluk diapakno? Ana wonge. Untung Gusti Allah gak nyelentikan koyok guru. Kapan dapat hidayah? Paham nggih? Semangat baca Al-Qur'an baik secara tertulis maupun tersulat. Jadi belajarnya harus terus menerus. Ya, kumpulkan air ilmu seluas-luasnya karena ini nanti kita bawa 11 bulan ke depan. Ojo sampai entek. Apa Ustaz ngerasakno 11 bulan. Dompet wis tipis Ustaz. Kenapa? Ya karena tidak tahu caranya. Alhamdulillah, semoga ilmu saya tidak pernah habis karena Allah. Itu tadi doa minum air zam-zam loh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqa wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ini selalu membuka kajiannya. Dan tolong kalau saya baca ini jangan alah kemarin sudah dibaca, jangan. Kita minta ilmu itu seperti air zam-zam, kita minta rezeki seperti air zam-zam, mampu menyembuhkan penyakit-penyakit. Wahai pasien, rungokno. Pasien. Alhamdulillah. Ikhlas panjenengan ngaos niki. Insyaallah waktunya lebih barokah. Insyaallah rezekinya lebih barokah. Umur dan sehatnya barokah. Berarti nanti akan diganti kesehatan yang lebih barokah yang mengantarkan energi semakin senang mendekat kepada Allah. Siap? Siap ya istiqomah nggih? Siap nggih? Insya Allah akan diganti waktu yang lebih barokah, rezeki yang barokah. Barokah itu tambah api, tambah api, tambah api. Nun sewu, ibu yang sudah umur itu mendekati itu semoga lebih barokah, lebih barokah. Dan itu umur yang lebih barokah nanti akan menghapuskan kelalaian kita sekian tahun itu loh. Mau ditebus pakai apa lagi? Wong balik mana nom yo gak iso. Mari kita tebus dengan yang barokah. Mari kita tutup 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Sekali lagi batinkan air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.